Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke part ketiga. Ini saya mendahulukan pembuatan jadwal dulu, detail cara menggunakan jadwal pelajaran dan jadwal ujian. Untuk statistik dan perbandingan nilai kita taruh di terakhir aja, nanti di part keempat. Bagi rekan-rekan yang belum menonton part 1 dan 2, silahkan untuk ditonton dulu biar penjelasannya nyambung ya. Di pojok ini bisa diklik, dan kalau teman-teman membutuhkan file Excel ini untuk digunakan di tempat teman-teman masing-masing, ini bisa dituliskan alamat emailnya di kolom komentar untuk saya kirim nanti filenya melalui email tuh. Baik, kita jelaskan penggunaannya jadwal ini. Ini pertama untuk jadwal ujian ya. Untuk jadwal ujian ini seperti ini. Ini teman-teman ya juga bisa mengubahnya ya, bisa mengubahnya. Kalau ada 2 jam seperti ini ya tinggal dibikin 2 jam dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian untuk mengubah font-nya ini tinggal klik dan pilih. Kalau font yang di tempat teman-teman tidak sama dengan yang di sini, tinggal diubah di S-Data. S-Data ini sumber data lah. Jadi di sini ada nama font, ini disesuaikan dengan font-font yang ada dan diujikan di tempat teman-teman masing-masing. Jadi ini ngelinknya ya ke sini gitu loh. Jadi kalau ada mata pelajaran yang tidak tersedia di sini atau yang di sini nggak dipakai, yang tertera di sini nggak dipakai, ini tinggal diubah aja di sini. Jadi begitu. Sampai ke belakang ya sama seperti itu. Ini saya bikin jadwalnya hanya sampai marhalah sanawiyah ya, ibtidaiyah 6 kelas, sanawiyah 3 kelas. Karena sebetulnya ini hanya untuk dipakai di sini. Jadi tidak seperti yang isian nilai IMDA yang sampai 17 kelas, ini enggak, hanya berapa itu 9 kelas saja. Ini yang jadwal ujian saya kira cukup ya, seperti itu caranya ya, tinggal diubah aja begini. Kemudian untuk hari ya diubah manual kalau tidak sama dengan ini, untuk tanggal tulisnya manual. Oh ya, ini adalah IMDA-nya, IMDA 1, IMDA 2 dan IMDA 3, ngubahnya di sini. Kemudian ketika di print ini ya, ini sudah jadi 1 lembar A4 ya. Lanjut ke jadwal pelajaran. Nah, untuk jadwal pelajaran cara mengubahnya sama dengan yang jadwal ujian tadi ya, sama begitu. Untuk hari ini tidak bisa diubah karena memang saya kira semua hari ya sama gitu. Hanya untuk kelasnya ini sama seperti ujian, ini hanya 9 kelas. Jadi kita tidak bikin 17 kelas seperti yang untuk ujian, karena memang sebetulnya ini hanya untuk dipakai di sini sebetulnya, tapi mungkin bisa bermanfaat di tempat yang lain, makanya saya juga mencantumkannya di sini. Untuk jadwal ujian, untuk jadwal pelajaran ini ya bedanya, oh ya, ini alamat ini ya juga bisa diubah ya. Kemudian tahunnya juga bisa disesuaikan. Di sini saya jelaskan detailnya. Ini ada fasel ya, kelas di atas ini, kemudian hari yang ke sini. Kemudian waliusof itu di sini. Waliusof itu nama-namanya tinggal diubah di sini. Kalau mau ngubahnya tinggal pilih seperti ini. Nama-namanya ada di S-Data. Jadi di sini ini diubah sesuaikan seperti kebutuhan di tempat teman-teman. Ini seterusnya wali kelas ya sampai ke belakang. Kemudian untuk font ini ya sama seperti yang ujian, sumber datanya juga di sini. Ini tinggal diubah begitu ya. Kemudian yang di sini ini di bawah font ini adalah pengajarnya di sini. Nah, kelebihannya di sini kalau ada
guru yang sama ini bisa langsung ketahuan ya. Jadi misalkan di sini Ustadz Holidin ya, ini Ustadz Nurul Holil misalkan. Kemudian di sini kok tercantum juga Nurul Holil, Ustadz Nurul Holil, maka akan tanda merah begini. Jadi di hari yang sama dan di jam yang sama ada satu pengajar yang sama, mestinya kan tidak bisa, maka ditandai merah seperti ini. Yang lain ya juga begitu, Ustadz Nurul Holil, kemudian di sini misalkan mana Ustadz Nurul Holil, maka ketika sama akan tertandai warna seperti ini. Termasuk juga dengan yang sanawiyah ya, misalkan satu Ustadz Solehuddin, ini kok sama, maka akan tertandai merah seperti ini. Karena ditandai merah karena memang tidak mungkin kan, tidak bisa kalau double harinya dan jamnya sama satu pengajar. Baik, lanjut untuk jam pertama ini diwarnai hitam, untuk jam kedua ini diwarnai biru ya, diwarnai biru seperti ini. Kemudian ada yang background warna abu-abu kayak ini, itu fan pokok. Kalau untuk mengatur fan pokoknya itu apa saja, ngaturnya di sini. Jadi untuk kelas 1 tinggal diatur fan pokoknya apa saja. Kalau misalkan cuma 3, maka yang keempat tinggal di delete aja ya. Itu. Jadi misalkan di sini kan untuk kelas 1 fikih fasolatan perbahasan, kemudian qiraatul Quran. Kalau misalkan imla ini adalah fan pokok, bukan qiraatul Quran, kita pilih imla, maka imlanya akan terwarnai background abu-abu ini untuk menunjukkan bahwa ini fan pokok ya. Fan pokok dan agar supaya bisa jadi perhatian khusus bagi murid maupun bagi pengajarnya. Seterusnya sama seperti itu fan pokok. Ini fan pokoknya las 2, las 3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya, ini ada fitur ini. Jadi untuk Ustadz Solehuddin ini di mana saja, hari apa saja dan kapan ini tertandai merah. Jadi kalau misalkan kita mau milih Ustadz Solehuddin, mau mengetahui Ustadz Soleh ini kapan dan pelajaran apa, ini tinggal di sini pilih Ustadz Soleh, ini ketahuan nanti terwarnai merah, jadi carinya lebih gampang. Dan di sini adalah jumlahnya berapa kali, 4 gitu ya. Kemudian misalkan Ustadzah Rahibah misalkan, ini ada 5, mana saja ini ya. Oh, yang lainnya juga begitu. Ustadz Hamid 4, mana saja gitu. Ini dan seterusnya. Kalau untuk yang umum ini pilih yang ini ya, yang ada tanda garis itu. Nah, itu gitu. Kalau ini di delete, maka akan jadi merah semua karena terbaca ada kesamaan dengan ini. Jadi ini jangan di nolkan, jangan dikosongkan, tapi dipilih di sini. Jadi nanti teman-teman kalau nulis nama pengajar di sini jangan lupa untuk diberi ini yang terakhir ya. Gunanya ketika untuk umum, jadwal untuk umum, bukan diberikan kepada guru yang terkait, maka di sininya pilih yang minus. Ya, untuk yang diberikan ke Ustadzah Robiatul Adawiyah misalkan, nah ini yang diberi. Jadi Ustadzah Robiatul Adawiyah ini bisa melihat secara mudah jamnya di mana dan harinya kapan, karena tertandai merah seperti ini. Oke. Saya kira cukup seperti itu ya. Sekali lagi ini hanya bisa berguna untuk 9 kelas dan per hari itu ada 2 jam pelajaran. Nah, kalau teman-teman misalkan mau mengubah harinya ya tinggal passwordnya di ini ya, di unprotect dulu, kemudian ini diubah, atau kelasnya mau ngubah gitu loh ya, tinggal di unprotect dulu kemudian diubah. Kalau mau mengubah yang lain ya juga begitu untuk passwordnya, tutorial singkat gitu ya. Baik, sekian dulu untuk video yang part ketiga. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.